Raka menatapnya tanpa ekspresi, seolah menunggu kelanjutan jawaban. Evelyn menarik napas, lalu menegakkan tubuhnya. Tatapannya lurus menembus mata Raka. Tidak gentar sedikit pun. Aku tahu, ucap Evelyn pelan tapi mantap. Banyak orang menilaiku sebelah mata hanya karena aku seorang artis. Mereka pikir aku cuma jual wajah. Padahal, jati artis bukan sekadar tampil cantik di depan kamera. Ada proses belajar, ada disiplin, ada seni yang harus aku kuasai. Itulah kenapa aku memilih kuliah di jurusan drama dan teater. Supaya aku punya dasar, bukan cuma modal keberuntungan. Karena disitulah passionku. Dunia seni membuatku merasa lebih hidup. Raka sedikit terdiam, tidak menyangka Evelyn akan menjawab setegas itu. Aku memang belum selesai kuliah, lanjut Evelyn. Senyumnya tipis namun mengandung tantangan. Tapi bukan berarti aku menyerah. Aku punya rencana, aku punya target. Karierku sekarang memang menyita waktuku, tapi aku akan kembali menyelesaikannya, karena aku bukan tipe orang yang setengah-setengah. Evelyn meletakkan gelasnya dengan tenang, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kalau kamu menganggapku hanya gadis cantik yang kebetulan populer, silakan. Tapi aku lebih dari itu, dan waktu akan membuktikannya. Kata-katanya menggema dalam ruang privat itu, membuat suasana Jeti tegang sekaligus penuh wibawa. Raka menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar. Astaga, dia bukan hanya cantik, dia berani, punya pendirian. Bahkan lebih tajam daripada yang kubayangkan, pikirnya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, bayangan Caca yang selalu menghantui Raka mulai retak. Digantikan sosok Evelyn yang kini menatapnya dengan sorot penuh keyakinan. Itu bukan saja karena kecantikan Evelyn, tapi karena dia memang istimewa. Dan Raka mulai mengaguminya, meski berusaha ia sembunyikan. Raka menatap Evelyn lama. Matanya dingin seperti sedang menilai barang berharga. Evelyn, ucapnya pelan. Kalau kamu sungguh siap dengan perjodohan ini, aku akan bicara terus terang. Aku tidak ingin istriku berprofesi sebagai artis. Itu tidak sejalan dengan nama besar keluarga Bratajaya. Evelyn menarik napas dalam-dalam, seolah sudah menduga kalimat itu akan keluar. Ia menegakkan punggungnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Aku sudah tahu, katanya akhirnya. Dan jika itu syarat yang harus kupenuhi, aku akan menerimanya. Namun, tatapannya mengeras, menolak tunduk sepenuhnya. Tapi aku mohon satu hal. Biarkan aku menyelesaikan kontrak film dan iklan yang sudah kutandatangani. Itu bukan hanya soal pekerjaan, itu soal profesionalisme. Soal harga diri sebagai seniman. Raka bersandar ke kursinya, menyilangkan tangan dengan senyum tipis penuh kuasa. Kontrak, itu masalah kecil. Aku bisa membayarnya lunas sekarang juga. Mereka tidak akan berani menuntutmu. Kau tidak perlu repot-repot memikirkannya. Jawaban itu membuat Evelyn merasakan bara naik ke dadanya. Ia menatap Raka lurus, suaranya bergetar namun tegas. Ini bukan tentang uang, Pak Raka. Dunia yang kubangun bukan sekadar angka di kertas. Aku berdiri di sana dengan kerja keras, dengan nama yang kukir sendiri. Kalau aku meninggalkan dunia seni, aku ingin pergi dengan kepala tegak, bukan dengan meninggalkan janji yang kuingkari. Keheningan jatuh di antara mereka. Raka menatap Evelyn, kali ini tanpa senyum. Hanya sorot mata tajam yang berusaha menembus pertahanannya. Ia tidak terbiasa ditentang, apalagi oleh seorang wanita. Namun cara Evelyn berkata-kata, justru menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Baiklah, gumam Raka akhirnya. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Kau selesaikan semuanya. Tapi ingat, Evelyn, setelah itu, kau bukan artis lagi. Kau milik keluarga Bratajaya. Evelyn menundukkan kepala sebentar, menyembunyikan perasaan yang campur aduk. Aku mengerti, jawabnya lirih. Meski di dalam hati ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah berhenti menjadi seniman. Bahkan jika dunia memaksanya menyerah. Malam itu restoran keluarga Bratajaya penuh sesak oleh pelanggan. Lantai bawah riuh rendah dengan tawa dan suara gelas beradu. Evelyn yang berjalan di samping Raka berusaha menunduk.
menyesuaikan masker dan kacamatanya agar tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Sebelum keluar, Avellan sempat berbisik pada Raka. Bisakah kau pastikan, tidak ada yang akan membocorkan aku datang ke sini? Bahkan rekaman CCTV pun harus dihapus. Raka menatapnya datar namun penuh kepastian. Tenanglah, ini restoran keluarga kami. Tidak ada satupun yang berani membuka mulut. Aku yang menjaminnya. Avellan menghela napas lega, meski rasa cemas masih membebani langkahnya. Ia tidak ingin satu momen pun menjadi gosip liar di media. Namun, saat kakinya menapak di anak tangga pertama, musibah kecil itu terjadi. Sepatu hak tipis yang ia kenakan terpeleset. Seru Avellan tertahan. Tubuhnya oleng, hampir terjatuh. Refleks, tangan Raka sigap menarik pergelangan tangannya, lalu meraih pinggangnya. Dalam sekejap, Avellan terhuyung ke arahnya. Masker yang dikenakan Avellan terlepas, melayang jatuh di tangga. Mata Avellan langsung melebar panik. Ia buru-buru menalingkan wajahnya ke samping. Takut pelanggan yang memenuhi ruangan mengenalinya sebagai Avellan Marvin, artis papan atas yang sering jadi headline. Menangkap kegugupannya, Raka tidak berpikir dua kali. Dengan gerakan cepat, ia menunduk, merangkul Avellan erat ke dadanya. Jangan menoleh, bisiknya tegas di telinganya. Ia kemudian mengangkat tubuh Avellan ke gendongannya, membuat seolah-olah gadis itu benar-benar terkilir. Avellan terpaksa menyembunyikan wajahnya di dada bidang Raka. Jantungnya berdebar kencang bukan hanya karena takut ketahuan, tapi juga karena kedekatan yang mendadak ini. Semua mata pengunjung memang menoleh, namun tidak ada yang mencurigai. Mereka hanya berbisik simpati, kasihan, sepertinya kakinya terkilir. Raka menuruni tangga dengan langkah mantap, seolah membawa sesuatu yang sangat berharga. Avellan menahan napas, merasakan aroma maskulin dari kemeja Raka yang dekat sekali, membuat wajahnya makin panas. Begitu sampai di depan mobilnya, Raka membuka pintu dan menurunkan Avellan dengan hati-hati. Ia menatapnya sebentar, senyum tipis terukir di bibirnya. Kamu berhutang padaku malam ini. Kalau bukan aku yang menangkapmu, besok wajahmu sudah jadi headline. Avellan mendengus, buru-buru meraih maskernya kembali. Iya, tapi aku tidak minta digendong seperti itu. Tapi kamu sembunyi di dadaku dengan sangat manis, balas Raka. Nada suaranya setengah menggoda, setengah menekan. Avellan terdiam, memilih menutup pintu mobil Raka cepat-cepat sebelum pipinya makin merah. Ia terpaksa menumpang di mobil Raka. Dengan kejadian tadi ia harus ikut ke dalam mobilnya. Mereka duduk di kursi penumpang karena Raka ternyata membawa supir. Jadi mereka kini duduk bersebelahan. Di dalam mobilnya Raka sempat berpikir begitu. Ribetnya jika calon istrinya ini seterusnya menggeluti dunia seperti ini. Tidak mempunyai kebebasan dan privasi. Keluarganya pasti akan selalu dipublikasikan oleh media. Hal itulah yang perlu ia tegaskan pada Avellan agar secepatnya bisa keluar dari dunia selebritas.